Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya dari Ilham Bobi. Bismillah, afwan Ustaz, kebetulan yang bersangkutan lagi menonton. Ini ada orang Makassar kayaknya Ustaz. Vitamin G. Pertanyaannya tentang poligami. Mohon jelaskan maslahat dari poligami. Sebab sekarang banyak wanita menolak hukum poligami karena termakan syubhat dari Ustadz Syubhat dan Ustadz pelawak. Jazakallah khair Ustaz. Subhatnya, sebab sekarang banyak wanita menolak hukum poligami karena termakan subhat dari Ustadz Subhat dan Ustadz pelawak. Apa subhatnya? Iya, tidak bisa juga seperti itu. Hukum poligami itu berputar pada ahkam taklifiyah. Hukum taklifiyah yang 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, hal-hal yang boleh saja. Bisa makruh, dibenci, bisa haram. Hukum poligami itu tergantung kebutuhan. Kalau ada orang punya tenaga yang cukup, kantong juga tebal, iya, perasaan juga tebal juga karena harus berjuang perasaannya, iya. Dia nafsu tinggi, tidak cukup memang satu, mampu untuk menikah, wajib poligami. Wajib apa? Poligami. Syahwat tinggi, satu tidak bisa membendungnya, iya. Dan dia punya uang, tenaga kuat, uang kantong ada, iya, wajib poligami. Wajib poligami. Yang kedua, bisa sunnah, artinya dia punya syahwat, dia mampu, iya, sunnah baginya poligami. Bisa mubah, iya, bisa mubah. Dia punya uang, iya, mampu juga, tapi satu cukup. Satu apa? Cukup. Tidak apa-apa, sunnah hukumnya. Bisa makruh. Dia punya uang, tapi tidak mampu mendatangi istri, misalnya. Dibenci. Atau dia mampu mendatangi, tapi tidak mampu membiayai, dibenci. Bisa haram. Dia, iya, menikahi orang, tidak punya kemampuan sama sekali. Bahkan dia telantarkan yang dia nikahi. Ini haram. Karena kalau sudah menikah wajib dia biayai, misalnya lahir batin. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yakutu. Kapan cukup seorang itu berdosa kalau dia telantarkan yang menjadi kewajibannya. Dia telantarkan ranjangnya. Iya, gara-gara menikah yang kedua, yang pertama tidak pernah didatangi karena sudah lama, tidak selera lagi. Ini haram menikah bagi orang yang seperti itu. Tidak boleh. Jadi intinya dia tidak bisa kita katakan bahwa oh sunnah kamu menikah. Tidak, lihat dulu. Ini yang berkata gimana? Jangan sampai dia hanya mau menyerang istrinya. Jangan salahkan ustaz-ustaz. Artinya, ya kita kembalilah kepada diri kita. Ya, jangan sebut-sebut orang dalam masalah apa? Rumah tangga sendiri. Kita sendiri yang tahu kemampuan kita sendiri yang tahu perasaan istri. Ya, jangan sampai kita menikah yang kedua, yang pertama minta pergi. Ini kan tidak baik ini. Melakukan sunnah tapi menyia-nyiakan yang wajib. Bukan malah dapat pahala tapi mendapat apa? Dosa. Hati-hati orang yang semangat poligami saja. Hati-hati. Kita harus tahu perasaan istri. Istri. Masing-masing suami tahu. Karena dia sudah bersama istrinya beberapa lama. Kecuali mungkin langsung nikah 2 sekaligus. Belum ditahu perasaannya. Jadi dalam hal ini seorang hati-hati untuk memberikan semangat poligami itu harus juga hati-hati. Ya, jangan sampai kita kasih semangat sekarang, pulang piring semua pecah. Iya, tidak baik kan kalau begitu.
Iya, makanya saya jelaskan bahwa hukum poligami itu tergantung. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram, bisa makruh. Bisa makruh. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Dan itu seperti yang saya katakan tadi itu, masing-masing orang tahu tentang istrinya dan tahu kadar dirinya. Dan ini bukan hanya semangat ini. Jangan modal semangat saja. Dan ini butuh perjuangan. Seorang kapan poligami berarti dia masuk medan perang. Dan dia harus mengatur dua pasukannya. Kalau salah sedikit, bisa saja pasukannya sendiri yang berperang. Nah, ini hati-hati. Bukan masalah yang ringan. Harus dipikirkan baik-baik. Jangan hanya semangat semata. Jangan sampai kita melakukan seperti itu, setelah itu kita pergi tidak pakai sandal ke istri kedua. Itu kan tidak baik. Itu tidak baik. Jadi harus dipikirkan semuanya baru dilakukan. Pikirkan, jangan pikirkan enaknya saja. Karena sebagian orang hanya pikirkan enaknya ya kalau dua. Jangan, pikirkan juga mudaratnya. Kalau saya masuk ini, apa mudaratnya? Iya, karena ada kaidah dalam syariat kita, jarang orang mungkin pikirkan karena kadang ada hawa nafsu sedikit, bahwa daf'ul madar muqaddam ala jalbil manfaat. Perhatian baik-baik, ini kaidah ma'ruf di kalangan ahli fikih. Menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada mendapat manfaat. Kita alhamdulillah dapat manfaat kalau poligami. Betul nggak? Iya kan? Kalau di sana nggak bisa, di situ bisa, kan begitu? Manfaat namanya. Tapi kalau dengan itu akan datang mudarat, kerusakan yang lebih, hidup tidak pernah bahagia, ditarik sana, ditarik sini, itu namanya mudarat. Maka menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada apa? Mendapat manfaat. Tahan dulu, Abi. Itu begitu. Iya, jangan hanya semangat saja. Jangan hanya semangat saja.